Suamiku bukanlah dari kalangan keluarga berada. Sebelum menikah denganku, dia adalah seorang pemuda yatim piatu yang hidup sebatang kara setelah sebuah kecelakaan lalu lintas merenggut semua anggota keluarganya. Itulah sebabnya dia selalu dan sangat menghargai akan arti dalam sebuah keluarga. Baginya, di dunia ini keluarga adalah segalanya. Tak ada satu orang pun yang akan khawatir dengan keadaan kita kecuali keluarga kita sendiri. Meskipun keluargaku tak pernah memperlakukannya layaknya keluarga, namun ia tetap sangat tulus kepada mereka. Dia selalu mengatakan kepadaku bahwa keluargaku adalah bagian terpenting dalam hidupku, sedangkan aku adalah bagian terpenting dalam hidupnya. Bagaimana bisa aku membenci mereka hanya karena perlakuan mereka, sedangkan mereka adalah orang-orang yang sedara denganmu? Sungguh Nan, seburuk apapun rasa sakit itu, semua itu bisa tergantikan saat aku melihat wajah. Aku selalu merasa akan terbang ketika mendengar kata-katanya Mas Fadil. Namun ini bukan hanya gombalan semata, karena ia mampu membuktikan semua ucapannya. Sekilas hidupku terasa bak di drama Korea, namun aku tak sedang berhayal, aku tak sedang berada dalam mimpi, ini nyata dalam kehidupanku. Nan, selesai sarapan, kamu mandi gih, terus dandan dan siap-siap kita akan ke acara ulang tahunnya Serina. Sepertinya aku sudah rindu melihat wajah cantikmu dengan balutan makeup itu. Ucap Mas Fadil yang masih berusaha membujukku untuk dapat hadir ke acara itu. Mas, kamu beneran gak tersinggung dengan kelakuan Adel kemarin? Nan, dia itu adik kamu. Dulu juga aku punya adik dan ngeselin seperti Adel. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, aku yakin dia pasti tidak bermaksud begitu. Iya, adik kamu beda Mas sama adik aku. Balasku sambil meneruskan aktivitas makanku. Ponselku juga dari tadi berdering terus menandakan panggilan dari ibu dan Mbak Hayu. Setakut itukah mereka jika aku tak datang? Ayolah Nan, jangan seperti ini. Nanti apa kata Bang Eri kalau kita tidak datang ke ulang tahun putrinya? Selalu saja memikirkan perasaan orang lain tanpa peduli dengan perasaannya sendiri. Untuk lebih membujukku, ia terlihat sangat bersemangat mencoba pakaiannya dan menunjukkannya padaku. Gimana, udah cakep belum? Aku tersenyum melihat tingkah Mas Fadil. Lagi-lagi ia bisa memadamkan api emosi dalam diriku. Aku menatapnya senang sambil memperhatikan pakaian yang ia kenakan. Warnanya sudah mulai memudar. Aku bahkan sudah lupa kapan terakhir kali Mas Fadil membeli pakaian baru untuk dirinya sendiri. Meski serba kekurangan, namun ia selalu bisa mencukupi kebutuhanku. Aku membandingkan lemari pakaianku yang sudah hampir tak muat lagi dengan lemari pakaiannya yang ukurannya jauh lebih kecil serta isi yang lebih sedikit. Kenapa aku tak bisa menyadari selama ini kalau aku seegois ini? Selama ini jika aku tawarkan untuk membeli sesuatu untuk dirinya, memang Mas Fadil selalu menolak dengan dalih penampilanku adalah simbol kesuksesannya. Ia bahkan mampu menghadiahkan aku tas seharga 1 juta, namun tak mampu membeli sepatu seharga 100.000 untuk dirinya sendiri. Dengan segala pertimbangan, akhirnya aku mengalah dan ikut dengan keputusan Mas Fadil untuk hadir di acara itu. Aku pergi ke sana bukan untuk menghargai undangan keluargaku, namun karena suamiku yang meminta aku untuk hadir di sana. Namun,
Betapa terkejutnya aku ketika tiba di sana saat melihat semua orang menggunakan kostum yang sama dengan kaos pemberian Mbak Ayu. Semua kompak terkecuali Mas Fadil. Mereka tidak menyediakan baju yang sama untuknya. Ini sudah gila. Ini sama saja mereka tak menganggap Mas Fadil sebagai bagian dari keluarga ini. Aku langsung menemui Mbak Ayu dan menanyakannya langsung. Berharap ini hanyalah sebuah kesalahpahaman dan mereka mungkin masih menyimpan dan lupa memberikan bagiannya. Namun, apa jawaban yang aku dapatkan? Maaf Nan, Mbak hanya memesan sesuai jumlah yang diberikan Adele. Mungkin saja dia keliru dalam menghitung jumlahnya. Keliru apaan? Bukankah kalian memang selalu seperti ini kepada suamiku? Gumamku dalam hati. Udah Nan, Mas nggak apa-apa kok. Kata kamu tadi di rumah baju ini sudah oke kan? Bisik Mas Fadil takut aku membuat keributan di sini. Sebagai rasa tak enakan kepada aku, bapakku juga ikut mengganti bajunya. Dengan alasan terkena noda makanan, beliau langsung mengenakan kaos biasa agar Mas Fadil tak merasa tersisihkan. Di antara semua keluargaku, memang hanya bapak yang selalu mendukung kami dan tak pernah merendahkan Mas Fadil. Karena dia yakin putrinya kini berada di tangan laki-laki yang tepat. Di saat semua orang sedang bersantai menikmati acara, seperti biasa suamiku selalu berada di belakang panggung untuk berjaga-jaga. Aku memandang dari kejauhan suamiku yang telah basah kuyup dan dengan susah payah tengah berusaha membetulkan atap tenda agar tak bocor lagi. Sedangkan kedua ipar laki-lakiku tengah sibuk dengan ponsel mereka masing-masing. Apakah mereka tidak peka? Atau apakah mereka akan sakit jika terkena air hujan? Aku sudah tak tahan lagi. Aku langsung menghampiri mereka dan meminta bantuan untuk membantu suamiku mengikatkan tali ke arah tenda. Mas Fadil bisa kewalahan jika harus mengerjakan semuanya sendiri. Raut wajah Adele tampak tidak senang dengan tindakanku ini. Meskipun begitu, ia tak berani protes karena ada banyak orang yang menyaksikan. Atas perintahku ini, bajunya Reza basah dan mengharuskan ia untuk mengganti pakaiannya. Dan sungguh, ini sangat mengganggu proses pemotretan menurut Adele. Baginya, hasil foto akan jelek jika pakaiannya Reza beda dengan yang lain. Lalu bagaimana dengan suamiku? Apakah mereka tidak memikirkan ini dari awal? Atau memang suamiku tidak diizinkan untuk mengabadikan dokumentasi bersama keluarga? Adele sampai merajuk dan meminta untuk proses pemotretan dihentikan. Lebay sekali menurutku. Bukankah masalah pakaiannya Reza tidak seberapa dengan masalah yang akan ditimbulkan jika sampai tenda yang bocor itu mengenai para tamu? Hingga berakhirnya acara, suamiku masih saja terus bekerja. Aku sempat menasihatinya untuk beristirahat saja dan membiarkan saja pekerjaan itu. Namun jawaban apa yang aku dapat? Nan, jujur Mas malu. Mas nggak bisa menyumbang apa-apa seperti saudaramu yang lain. Jadi, biarkan saja Mas menyumbang tenaga di sini, karena hanya itu yang Mas punya. Hampir saja air mataku keluar mendengar penuturan suamiku itu. Ya Tuhan, terbuat dari apa hati yang Kau ciptakan kepada laki-laki yang saat ini Kau hadirkan untuk menemaniku. Sungguh dibandingkan dengan rezeki materi yang Kau anugerahkan kepada kedua saudara perempuanku, aku lebih bersyukur karena dititipkan suami seperti Mas Fadil. Dia adalah salah satu bentuk rezeki yang tak pernah ternilai harganya.